Ini pun ada tamu nanti dari Kudus, nanti ada dari Purbalingga dan seterusnya. Itu ya, mohon maaf seperti itu aja. Yang penting keilmuannya. Oke, langsung saja. Sehingga saya kalau masalah administrasi tidak begitu jelimet gitu aja ya. Yang penting prosesnya ya. Sampai hafal misalnya Ronaldo, sampai hafal namanya kayak tadi harusnya ngajarnya kan Pak saya, kalau hari Senin harusnya ketemu saya, nah gitu si Kurnia dan seterusnya. Oke, Ibu Bapak, Ibu Bapak, biasa ngomong Ibu Bapak ya. Para mahasiswa semuanya, silakan lihat di share screen harusnya sudah membaca. Sudah membaca belum? Yang ada di apa grup ya apa yang di Elena itu tentang yang namanya manfaat sistem informasi. Sudah dibuka belum? Di Elenanya Sudah, Pak. sudah dibaca atau belum sekarang? Pertanyaan berikutnya. Sudah dibaca atau belum? Belum, Pak. Nah, belum. Nah, ini yang berat ya. Oke, harusnya sudah dibaca ya. Ya, sudah ya. Sekarang Anda lihat di itu di monitor ada namanya sistem manfaat sistem informasi. Mata kuliah kita namanya apa? Mata kuliah kita namanya apa? Sistem informasi. Ya, sistem informasi. Ya, terima kasih si yang kelas Sistem informasi manajemen. ya, JOS ya. Oke, lanjut. Namanya sekarang dari manfaatnya. Jadi kalau kita bicara sistem itu setelah satu, ada dua. Itu sistem. Ya, kemarin saya sudah bilang di sekolahan, perguruan tinggi itu namanya sistem. Berarti tidak harus IT gitu maksud saya. Jadi ada mahasiswa, ada dosen, ada sarana prasarana yang saling berurutan dan saling bergantung. Itu namanya sistem ya. Ronaldo sama temannya itu bisa jadi namanya sistem ya. Jadi kalau sudah masuk sistem ya susah keluarnya kadang seperti itu. Ya, tapi ya banyak manfaatnya. Oke. Sekarang sistem informasi manfaatnya ada produk dan layanannya. Jadi saya tidak membahas apa itu sistem lagi ya. Jadi istilahnya Anda sudah paham apa itu sistem dan apa itu informasi. Sistem itu saling berurutan ya dan saling bergantung. Itu namanya sistem. Dan informasi itu ada bedanya. Data. Kemarin kan ada pengolah data. Besok yang ini kelasnya Kurnia ketemu saya enggak? Kelasnya Kurnia ketemu saya enggak besok? Kurnia, Nabila, dan seterusnya ketemu saya enggak? Besok ada mata kuliah basis data enggak? Kurnia dan Nggak ada, Pak. enggak ada. Kurnia Ya. semester berapa? 6. Semester 6, Pak. Ronaldo semester berapa? Oh, semester 6. Oh, itu kurikulum baru mungkin ya. Kemudian informasi itu adalah data yang sudah diolah namanya informasi. Jadi Ronaldo gondrong itu namanya data. Ronaldo gondrong, suatu gondrong ternyata tidak hanya gondrong, ada rambut merahnya ya. Ditambahi ada rambut merahnya, kemudian punya kaki dan seterusnya diolah lagi itu namanya informasi ya. Jadi atau Ronaldo bersama temannya, saya itu namanya informasi. Tapi Ronaldo tok berarti namanya data ya. Jadi informasi itu data yang sudah diolah ya. Makanan itu namanya datanya makanan, tapi kalau sudah diolah lagi beda namanya ya. Jadi kayak gini, manfaat dari ini adalah dari sebuah sistem informasi. Yang pertama produk dan layanan baru. Jadi manfaatnya jelas seperti itu. Jadi dari sisi layanan jelas hal yang baru ya. Yang kedua menyimpan informasi ya. Ini saya lebih suka seperti ini ya karena saya kalau PowerPoint itu poin-poinnya kurang puas ya. Sekali lagi file ini jangan disebar karena hanya untuk pembelajaran saja, rencana untuk artikel ya. Penyimpanan informasi. Jadi sistem bisnis terutama dalam bisnis itu bisa dijual. Contoh kayak UNES itu punya si Kadu, punya si Radi, itu namanya sistem informasi dari sisi penyimpanan dan sisi kebaruan bisnis juga sangat baik ya. Yang kebetulan membuat keputusan sederhana dari sistem ini nanti akan ada muncul data-data. Oh ini tidak masuk, oh ini tidak siap dan seterusnya. Contoh kayak tadi ya dan seterusnya. Ya kayak gini ya. Ya ini contoh namanya sistem informasi. Kemudian perubahan perilaku otomatis ada. Yang tadinya tidak lihat HP, sekarang dilihat HP. Yang tadinya tidak nge-zoom, sekarang nge-zoom. Ya. Otomatis akan ada yang namanya pendanaan-pendanaan yang lain. Contoh pendanaan yang lain itu ya istilahnya ada bonus kuota dan seterusnya. Nah, framework-nya sistem informasi ini ada konsep dasar,
ada teknologi dan aplikasi bisnis ya. Jadi dalam sistem informasi minimal ada konsep dasar, teknologi, dan aplikasi bisnis. Yang penting itu malah konsep dasarnya ya. Jadi konsep dasarnya misalnya ada kepegawaian. Pegawaian itu tentang apa saja? Oh, rekrutmen, ada pemindahan, ada naik pangkat, itu namanya konsep dasar. Baru setelah itu ada teknologi informasinya menggunakan sistem apa dan seterusnya. Itu penting ya. Setelah itu ya. Aplikasi bisnis. Kemudian bagian ini menjelaskan penggunaan utama sistem informasi untuk operasional, manajemen, dan keunggulan kompetitif dalam bisnis ya. Lebih detailnya lagi, bagian ini membahas aplikasi teknologi informasi dalam bidang fungsional bisnis seperti bisa pemasaran, bisa manufaktur, akuntansi, termasuk pendidikan. Ya, proses pengembangan, lalu butuh namanya pengembangan. Nanti ada namanya pengembangan sistem juga ada. Kemudian ada tantangan manajemen. Ya, dalam manajemen juga ada seperti ini. Sistem informasinya. Ada namanya, lihat di sini, ada namanya foundation, konsep. Ada informasi teknologi, ada bisnis, ada namanya development, ada namanya manajemen, change ya. Ya, challenge ya. Ya, oke. Jadi fondasinya apa dulu ya, terutama sarana prasarana, keuangan dan sebagainya. Informasi teknologinya apa saja yang dibutuhkan. Kemudian bisnis aplikasinya apa saja sampai pada pengembangan proses dan manajemen apa ya? Manajemen perubahannya ya. Kemudian dalam hal ini pula ada yang namanya teknologi informasi. Nah, sekarang kaitannya dengan teknologi informasi atau IT. Dalam bahasa Indonesia dikenal namanya TI, ya, teknologi informasi. Ini ilmu barat semua. Indonesia belum bisa dulu ya, ketinggalan kalau masalah seperti ini. Contoh kayak gini, vaksin di luar negeri sudah perang ya, sudah ngurusi masalah minyak. Di Indonesia masih masalah vaksin ya gitu. Ya. Dalam negeri sudah tidak ada ya, sudah menjadi endemi dan seterusnya. Anda kuliah sudah ada seperti yang di luar negeri sudah enggak ya. Rusia saja sudah perang kan gitu ya. Kemudian sebagai seorang manajer maka akan berada dalam posisi menilai bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis atau kegiatan organisasi. Ya. Jadi manajer, tadi ingat ya, ada istilah manajer, ada istilah pengembang. Manajer itu orang pimpinannya, pengembang itu mengembangkan sistemnya. Nah, contoh kayak gini nih. Anda menggunakan HP, itu user, pengguna, atau pencipta HP. Ya, yang di Kurnia, ya, teman-teman, coba. Ya, Kurnia, Nabila, dan seterusnya. Apa? Coba. Bawahnya Kurnia siapa itu? Ya, Helmi, ya. Kalau Anda menggunakan HP itu pengguna atau apa? Pengguna, Pak. Pengguna. Yang sini, yang jam lauknya Nanda Tias, ya. Kalau Anda menggunakan Zoom kayak gini sebagai apa? Pengguna atau pengembang? Pengguna. Oke ya. Jadi pengguna seperti itu. Nggak enak jadi pengguna itu. Datanya orang bisa tahu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan pengembang bisa diotak-atik seperti itu. Indonesia suka orang yang pengguna. Ya, Indonesia suka pengguna. Ya, TikTok tuh korban TikTok banyak sekali. Ya, TikTok ya apalagi lah. Facebook itu pengguna semua. Ya, bukan sehingga orang yang punya itu punya saham YouTube dan sebagainya itu yang namanya pengembang ya. Bukan pengguna lagi. Perangkat teknologi informasi ini ingat dalam teknologi informasi itu ada namanya hardware, software, dan database serta jaringan. Nah kayak gini, hardware itu sing atos-atos lah, CPU dan sebagainya. Software itu sing lembut-lembut, contoh program Word, program apa dan sebagainya. Database-nya, ini kumpulannya. Kumpulan-kumpulan itu namanya database. Yang terakhir jaringan internetnya. Ya. Kemudian teknologi informasinya ada 4 komponen ini, hardware, software, data resource, ya, dan ada network. Data resource atau nama lainnya itu apa namanya? Database ya. Itu data ya, data resource. Lain sumbernya. Mohon maaf ini, saya cek lagi aja. Tulisan database apa data resource, saya cek aja. Ini ya, database atau data resource yang benar. Harusnya yang benar data resource, bukan database. Ya, nanti lihat di bawah. Dalam informasi itu ada istilah mendapatkan surat amplop. Namun setelah dibaca surat tersebut berisi angka-angka, sebenarnya tidak mengerti disebut itu bukan sebuah instruksi bagi penerima surat. Kalau informasi itu mesti paham. Contoh kalau parkir itu tandanya apa?
Kalau ada tempat parkir, tandanya apa? Warnanya biru, tulis tulisannya apa? P, ya. Kalau stop, yang kelasnya Kurnia, Nugroho Muhammad Rizky. Kalau berhenti, tulisannya apa? S, Pak. S. Stop. S apa stop? Stop itu ada S apa stop tuh? Stop kelihatannya ya. Warnanya apa? Merah, biru, hijau. Merah. Merah. Itu namanya Merah. informasi ya. Jadi terus ada surat Anda kalau tulisannya udah jelas itu bukan informasi ya. Kemudian definisi sistem informasi, nah kayak gini. Sistem informasi itu adalah sistem yang terorganisir ya. Sebentar. Yang kelas ini sudah saya record atau belum ya? Oh, sudah. Oke ya benar. Ya. Jadi sistem informasi ya tadi ya. Ya ini saya turunkan lagi. Dalam sistem informasi itu ada SI. Ya ini kan masalah bahasa Inggris ya. Jadi Anda kalau gini jangan menurut saya jangan dibuat skripsi lah. Itu hanya alat ya. Atau skripsi juga kayak gini. Sistem informasi SIKADU ya, sistem analisisnya. Dari sisi keapean itu kurang menarik ya. Karena sistem ya dan bukan kajian kita pula kan gitu ya. Kita itu lebih cenderung kayak tadi, istilahnya konsepnya seperti apa. Jadi dalam informasi itu ada namanya informasi, ada namanya orang, saya itu tahu. Ya, ada informasi, ada orang. Orang itu ada teknologi, ada prosedur, kayak itu. Jadi kalau enggak ada kayak gitu, ya enggak ya. Jadi ada TI dan pengguna, ada orangnya. Ya, ada Shopee, ada apa lagi, ya orang jualan tuh Bukalapak, itu ada pengguna dan seterusnya. Studi kasus sudah saya bahas ya, silakan aja nanti baca. Nah, peran sistem informasi dalam bisnis juga sangat banyak, apalagi dalam pendidikan ya. Ada perencanaan, ada operasional, ada taktis, strategis dan sebagainya. Yang dibutuhkan orang-orangnya, lihat tabelnya ini. Apa bagian? Yang paling atas itu strategik ya. Bisa jadi itu kalau di Amerika ada namanya Musk itu, siapa? Elon Musk apa ya, yang punya Tesla. Itu strategik ya. Strategik itu yang memutuskan berangkat atau tidak. Putin itu strategik. Ura, ura, ura. Itu strategik ya. Mengatakan perang itu Putin. Bagus itu ya. Taktik itu Putin bukan di taktik. Taktik itu bawahnya. Komando misalkan yang angkatan darat, angkatan laut itu namanya taktik. Ya, operasional itu tentaranya. Melayu kayak gitu. Jadi Anda kalau bisa masuk di strategi. Ya. Jadi kalau misalkan saya sebagai dosen itu ada di operasional. Kalau saya jadi kaprodi atau ketua jurusan, jadi taktik. Tapi kalau saya jadi dekan namanya strategi. Nah, jadi kalau tugas saya kayak tadi ada tiga mahasiswa S3 itu saya sebagai operasional. Kalau saya itu jadi kepala UPT itu saya jadi strategik. Kalau saya jadi satunya apalagi saya dosen, jadi kepala UPT mahasiswa ya, dosen juga operasional. Dosen itu operasional, di kongkon kayak gini jam 1 ngajar ya ngajar itu tak. Nggak boleh menolak. Kalau nolak ya saya kena teguran gitu kan. Ya, kayak gitu ya. Dukungan proses bisnis sama mahasiswa kayak gini suruh kuliah ya kuliah, nggak ada menolak ya. Soal izin ya gitu ya. Oke, dukungan pada proses bisnis dan operasional. Jadi ada pengambilan keputusan bisnis, dukungan strategi kompetitif, tidak saya baca ya, dan seterusnya. Ya, sistem karakter sistem informasi ada sistem operasionalnya, ada sing operasi kak, ya, sing otak ngatik, ada pula yang sebentar ya, sistem taktis. Taktis itu yang tadi yang di tengah ya. Berbeda dengan operasional dalam tujuannya, sistem taktis ini untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional. Ya, tugas operasional untuk membantu manajer mengendalikan operasi-operasi ini ya. Nah, itu namanya sistem taktis ya, lebih ke sifat taktis. Ad hoc lah, misalnya setelah manajer produksi, ini produksi yang akan disediakan di periode berikut. Mereka membutuhkan informasi produk apa yang paling laris dan seterusnya, namanya taktis ya. Saya itu ada nama ringkasan laporan, ada namanya laporan ad hoc, ada namanya sumber internal dan eksternal ya. Ada namanya sistem strategis. Strategis itu yang kayak tadi ya, yang memutuskan ya perang Putin kayak gitulah. Ya, disebut Putin. Ketika kerangka kerja sistemasi perencanaan sistem strategis ini orang hanya bilang ya perang ya istilahnya penting ya. Strateginya perang bagaimana kayak gitu ya. Atau misalkan kalau di sini
memantau mahasiswa atau bukan memantau lah, apa ya sistemnya? Ya mahasiswa lah, mahasiswa yang ada di Semarang bagaimana kosnya buat database kos ya, satu orang. Apakah kos itu diperlukan? Bisa jadi tidak diperlukan. Tapi setelah itu dipikir, dikaji, mengapa itu tidak diperlukan? Oh, karena mahasiswa sekarang lagi pandemi ya. Sudah itu tak. Ya. Jadi percuma kalau sekarang membuat kos-kosan. Ya, jadi namanya strategi. Saya lihat gimana keputusannya. Mungkin tidak membuat kos-kosan, tapi membuat IT yang murah kan gitu, Zoom yang enak dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Ini taktis ya. Kemudian ini ada di puncak atas ya tadi ini di puncak atas. Karena apa melihat perspektif masa depan kayak gitu ya. Data eksternal ya. Kemudian ada tidak struktur. Ini kalau lihat Anda sekarang yang ada di UNES itu kos-kosan sudah ada payu kan gitu. Sudah sepi ya. Beda dengan dulu atau rame. Angkot dulu rame sekarang sepi. Nah, itu namanya perspektif masa depan. Mobil sekarang katanya pertama LED. Besok bisa jadi tidak ada. Makanya listrik semua. Nah, ini ya masa depan. Dan sifatnya subjektif seperti ini. Ya, kayak tadi Putin itu ya, subjektif misalnya. Atau saya kayak gini sifatnya subjektif. Kalau dari sistem teknologi ada namanya support, ada namanya pengetahuan, ada namanya operasional. Operasional seperti kayak tadi, operasionalnya ada proses prosesional, ada proses kontrolnya. Ya, saya baca ya, tabelnya saja yang perlu dilihat. Nah ini, strategiknya, ya, long range plans, tactile operasional, dah. Strategik, taktik, operasional, dah. Tuh. Ini yang paling penting. Jadi operasional support sistemnya, manajemen support system, dan manajemen support sistemnya seperti itu. Kategori sistemnya, ya. Kemudian ada kategori yang paling atas ya ini, strategik. Kalau Anda ingin strategik ya harus paham dulu yang di bawah. Misalnya ada nih tukang sapu di depan saya. Itu namanya operasional. Tapi desnya tukang sapu, mandornya itu namanya mandor. Nanti sebentar lagi jam 2 keliling yang belum disapu mas. Nah, strategiknya itu rektor. Harus UNES harus bersih gitu. Tapi strateginya bagaimana? Nah, kayak gitu kan disapu tiap hari, tiap jam. Nah, ke knowledge-nya tidak saya terangkan ya dan seterusnya. Oke, sumbernya buku ini saya Edi Supriyati Eskom MSI. Bagus bukunya, warnanya biru saya punya. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan yang ada di jam ini. Tadi si kelasnya Kurnia sama kelasnya Ronaldo. Barangkali mau ditanyakan dulu, silakan saja. Atau di mana tadi? Atau di media ya silakan. Ya, kalau mau itu atau di chat ya. Silakan kalau mau tanya. Oh, iya si kelasnya Ronaldo itu ada Widya itu teknologi perkantoran. Ya. Yang mau tanya enggak? Ini alhamdulillah ada 19 orang, 19 orang. Yang masuk paling hanya satu. Ya, satu orang. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Baca buku ya, artikel-artikel ya. Karena materi kita materi praktek kayak gini. Ini dosennya tunggal ya saya ya. Semua ya. Iya, Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Bisa dipahami enggak, Lydia? Enggak dijawab. Ya udah Bapak. Ya, kelasnya ini Ronaldo ada yang perlu dipahami enggak? Oke, ya. Oke ya. Ini Destriana ini baru masuk. Yang kelasnya Muhammad Rizky bisa dipahami enggak? Coba. Bisa, Pak. Ya, itu ada satu baru masuk siapa Destriana, kenapa itu baru masuk? Coba tanya. Destri, kenapa baru masuk? Nah, Destri, mohon maaf ini yang kelasnya Kurnia. Iya, Pak. Kenapa baru masuk?
Ini Pak, saya lagi kontrol Pak, maaf. Oh gitu ya sudah. Sedang kontrol ya. Ini Pak. Ya. Oke. Ya, maaf. Ya, itu aja. Ada yang ditanyakan tidak? Cukup ya. Kalau tidak ada, silakan baca lagi aja. Apa itu sistem, apa itu informasi. Apa sistem informasi, ya gitu. Terus sistemnya apa saja, misalkan yang perangkat-perangkat di dalamnya apa saja. Ada strategik, ada operasional, dan ada yang taktis. Ya, jadi intinya seperti itu. Besok Anda saya harapkan kelak menjadi yang strategik. Ya. Contohnya Jokowi. Putin itu yang bagus Putin. Nah, kalau saya menurut saya Putin bagus. Ya, kayak Rizky itu loh, kelihatannya yang guyu-guyu itu ya. Ya, Siap, kenapa? Pak, siap. Nah, itu bagus tuh. Itu kalau Anda tahu mengapa saya ngomong Putin itu sampai di Rusia banyak yang ahli mengatakan Putin itu kalau bisa menikah lagi atau banyak wanita yang dibuai itu atau yang karena Putin secara strategiknya bagus. Yang kedua secara kemiliteran bagus. Yang terakhir itu kan dia masalah pribadi ya, selain antar negara saja. Jadi kalau Anda lihat seperti itu bagus. Ya. Maaf ini hanya cerita aja, jangan dibawa ke otak ya. Oke, itu aja cukup. Kalau tidak ada, ya mari kita berdoa dulu. Nanti yang hari Jumat tidak ada kuliah lagi. Ya cukup hari ini aja. Nanti kalau banyak baca aja. Nanti saya meet-nya lebih banyak soal proses ya. Kayak gini, kayak tadi kan udah mikir kayak gitu ya. Contoh kayak gini soalnya. Analisislah sistem yang ada di lingkungan Anda. Ya itu aja. Berarti bukan berarti IT ya. Sekali lagi. Contoh sistem bubur ayam, misalnya itu. Nah, bisa ya. Sistem apa kalau sore itu banyak apa misalnya dan sebagainya. Ya. Oke cukup ya. Mari kita berdoa melaksanakan kebijakan masing-masing. Dipersilakan. Selesai ya, mohon maaf ya, saya harus bagi waktu, betul ini harus selektif, kalau enggak ya saya sendiri yang repot gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, oke. Di hitungan ketiga mati semuanya. 1, 2, 3.